Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi masih di program NLP Nusantara. Dan sekarang kita sampai pada pembahasan tentang NLP pilar yang kedua, yaitu sensory acuity atau peka terhadap kemajuan proses. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang outcome atau goal atau tujuan. Nah, ada 4 outcome saya ingatkan, ada 4 pilar saya ingatkan ya. Yang pertama adalah tujuan atau outcome, yang kedua adalah kepekaan terhadap kemajuan. Kita ini masih on the track apa tidak, itu namanya sensory acuity. Yang ketiga adalah rapo atau selalu terselaras ya, supaya mulus. Dan yang keempat adalah flexibility atau fleksibel ya, atau luas. Nah, sekarang kita bahas sensory acuity atau peka terhadap kemajuan proses. Sahabat-sahabat, kepekaan terhadap kemajuan proses sangat penting. Ibarat kita nyetir, yang sekarang sering kita lakukan adalah kalau kita itu parkir, kemudian kita mundur, itu kalau di belakang kita sudah ada sudah jaraknya 1 meter dari tembok atau dari pagar, maka alarmnya berbunyi. Alarm itulah sensor. Nah, kita kan harus peka. Peka terhadap alarm itu. Kalau nggak segera kita rem, ya nabrak. Nah, seperti itulah persis itu analoginya. Mobil-mobil canggih zaman sekarang itu, kiri kanannya itu ada sensor, bukan hanya belakangnya saja. Sehingga kalau kita nyetir terlalu mepet ke kanan, itu alarmnya bunyi. Maka kita harus kembali on the track. Sama di dalam kita mencapai sukses di NLP juga begitu. Kita harus peka terhadap sensor. Sensor itu apa? Sensor adalah ukuran-ukuran proses. Kalau kita jualan, sensor kita misalnya apa? Adalah jumlah pelanggan, adalah jumlah calon pembeli atau prospek. Nah, itu sensor-sensor itu. Jadi kalau kita ingin mencapai omset tertentu, misalnya 1 bulan omsetnya harus anggap saja 50 juta misalnya 50 juta sebulan misalnya. Nah, itu Anda pecah-pecah menjadi 4 minggu. Setiap minggunya harus berapa? Berarti harus 12,5 juta setiap minggunya. Bagi 4. Maka setiap harinya harus berapa? Nah, setiap harinya minimal harus 200.000 ya, 200.000 betul, 200.000 lebih. Kalau nggak mencapai itu, sensornya harus bunyi. Karena Anda kecepatannya tidak seperti yang diinginkan. Nah, itu sensor namanya. Sesuai dengan ukuran. Ukurannya apa? Ukurannya yang kemarin di video sebelumnya, SMART goal, measurable. Measure-nya itulah yang kemudian dipasang sensor. Kita harus peka terhadap ukuran sukses. Ya, moga-moga clear ya. Jadi kalau kita tidak mencapai target, sensornya harus bunyi. Apakah kita menjalani apa yang sudah kita planning atau tidak? Kalau tidak menjalani apa yang sudah kita planning, berarti kita out of the track, kita keluar jalur. Maka kita harus kembali lagi. Nah, itu harus peka, teman-teman. Harus dimonitor terus. Bulanan, mingguan, bahkan harian harus dimonitor terus. Apakah hari ini mencapai target atau tidak? Kalau di dalam sales ya. Nah, bagaimana kalau di dalam terapi? Kalau dalam terapi itu sensornya ada 5, yaitu visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. Keberhasilan terapi emosi dengan NLP sangat dipengaruhi oleh 5 hal. Ya, visual adalah gambar, auditory adalah suara, kinestetik adalah rasa, olfaktori adalah bau, gustatory adalah taste. Bagaimana cara menggunakannya? Nanti kalau di Edit Submodality kita akan belajar menggunakan ini 5 sensor ini.
Ya, kita akan belajar menggunakan 5 sensor ini. Apakah apakah gambarnya masih terang atau tidak? Masih jelas atau sudah kabur? Apakah suaranya masih jernih atau sudah hilang? Apakah rasanya, taste-nya ya itu masih manis atau sudah hambar? Ya, apakah di kulit terasa masih panas atau sudah dingin? Apakah baunya masih tercium atau sudah tidak ada bau? Nanti detailnya ada di pembahasan edit submodality, sahabat-sahabat ya. Sekarang kita sampai di sini dulu. Tapi intinya adalah bahwa kita harus peka terhadap kemajuan proses supaya kita tahu apakah proses kita ini semakin bagus atau tidak, apakah proses kita ini efektif atau tidak. Itu adalah sensory acuity awareness ya. Kita harus peka terhadap ukuran kemajuan, peka terhadap kemajuan. Nah, demikian sahabat, pembahasan kita tentang pilar yang kedua, sensory acuity, dan video berikutnya nanti akan kita bahas tentang rapo atau keselarasan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.